Matic Altis udah ganti kopling seset tapi masih jeduk R-nya. Terus kalau udah jalan jauh penyakit slip kambuh. Pas berhenti digas lagi gerung. Kayaknya dari elektrikalnya ya kalau kayak gitu. Elektrikal ya. Soalnya udah ganti kopling kan itu dia. Iya. Bisa dari elektrikalnya. Jadi elektrikalnya. Iya. Jadi Oke. sakit kepala dikasih obat sakit perut. Gitu ya. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Makanya kan gue bilang penanganan kayak gini tuh nggak cuma bisa sekedar tanya jawab singkat, penjelasan via virtual, nggak bisa. Jadi pemeriksaan langsung dan harus detail. Kecuali yang kayak tadi ngelos, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, fix overhaul. Slip, nggak bisa digas meraung, jalannya pelan, fix overhaul. Delaynya agak lambat misalnya. Jadi di saat mesin masih dingin, dia masuk ke D, nggak mau jalan. Lama diemin, baru dek masuk, baru jalan. Fix overhaul. Kayak gitu. Nah kalau kayak yang jedak-jeduk itu yang kompleks. Kalau misalnya di scan kebaca solenoid, belum tentu solenoidnya yang rusak. Bisa kabelnya yang putus, bisa dari ECU-nya yang masalah. Kompleks gitu. Jadi nggak semudah itu nentuin. Oh ininya biayanya segini, nggak semudah itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari AB. Maaf Bang, mau tanya, kalau Nissan X-Trail 2500 cc ada solusi buat bikin irit konsumsi BBM-nya? Ada, cuman satu sih sebenarnya solusinya. Apa? Jual ekstranya beli Ayla. Susah lah bos, mobil cc 2500 pengen irit gimana ceritanya? Jadi kalau mau kita irit, kadang ada yang bilang di remap biar irit, diiniin biar. Kalau pengen irit ya beli mobil yang hemat BBM, maksud gua. Jadi banyak juga yang nanya ke gua, Innova Reborn pengen irit. Ya maaf gua bukan ngehina ya, maksudnya ya pakai logika aja. 2400 2500 cc pengen konsumsi BBM-nya setara dengan yang 1000 cc, nggak bisa lah. Kalau bisa juga pasti udah dikerjain sama insinyur-insinyur Jepang itu. Mereka kan bukan orang bodoh. Terus tiba-tiba kita mau dengan ini itu biar irit gitu kan, nggak logik gitu. Jadi kalau misalnya dia dalam kondisi yang normal, ya udah memang harusnya porsi dia segitu. Kecuali mobil X-Trail 2012 2500 cc bensinnya 12 13, nah itu nggak masuk akal. Ngerti nggak? Kalau dia bensinnya masih di 18 19 ya wajar. Irit lah segitu mah. 2500 cc. Irit dong. Wajar gitu, badannya gede, kapasitas mesinnya gede, fiturnya canggih. Ya wajar lah. Jadi kalau pengen diirit-iritin itu malah yang ada ngerusak mobil. Gitu ya? Iya. Yang ada ngerusak mobil. Maksudnya proper aja, kecuali yang gue bilang tadi. Mobil 2500 cc bensinnya 1.3. Ya itu nggak wajar gitu kan. Kecuali mobil 6000 cc bensin 1.3 1.4 wajar. Tapi kalau 2500 1819 wajar. Wajar banget, normal gitu. Jadi jangan pernah pengen diirit-iritin. Jangan lupa tonton terus Shubek di Denkush channel. Mobil itu. Kalau mau di remap biar high performance, gua setuju. Tapi di remap untuk ngiritin BBM, kalau gua nggak setuju. Bisa juga dilakukan itu Bang. Ya banyak yang ngomong bisa. Kalau gua sih nggak rekomen, nggak serak ya. Biarin gua mau dibilang bodoh atau gimana ya. Mungkin otak mereka yang lebih pintar atau gimana, otak gua yang nggak sampai. Tapi kalau kita pikir logikanya aja, kalau itu bisa dilakukan, kenapa nggak dilakukan sama insinyur-insinyur orang Jepang itu? Iya sih. Ya dia hebat lah, misalnya dia bikin mobil 3000 cc. Konsumsi bahan bakarnya bisa 115, dapat Nobel dia. Iya nggak? Betul. Dapat penghargaan di sono di sini dong. Betul sih. Enggak juga, sekarang kan mobil cc-nya dikecil-kecilin kan, kayak Civic Turbo. Kenapa dia dipakein turbo? Biar cc-nya bisa kecil. Tenaganya tetap sama dengan yang 2000 cc ke atas. Gitu. Makanya kan mobil-mobil sekarang kan diturbo-turboin tuh, tapi cc-nya kecil-kecil.
Untuk ngejar itu ya. Untuk ngejar itu. Jadi BBM-nya dia bisa lebih irit, tapi tenaganya sesuai dengan badannya. Sesuai proper. Betul. Itu pemikiran yang pinter. Tapi kan kalau dimodifikasi dimacemin digini digitu nggak masuk akal lah kalau buat gua sih. Takutnya nanti ada yang dirugikan ya, entah part mana. Pasti. Iya kan? Iya kan nggak sesuai. Betul. Lu biasa makan sehari 3 kali, gua kasih makan sehari sekali. Tapi aktivitas sama. Aktivitas sama. Hancur badan. Iya sama. Vitamin nggak ada. Mobil Kelar, itu kan nggak beda sama manusia kan, sama aja. Cuman bedanya dia benda mati, kita benda hidup. Dia makannya bensin, kita makannya nasi. Sama aja, coba aja lu gitu. Lu kurangin porsi makan lu dengan aktivitas lu yang sama. Lemes gak? Iya betul. Lemes sama, mobil juga gitu. Jangka panjang pasti ada efek. Nggak mungkin nggak? Kalau nggak ada efek, ya nggak mungkin lah orang Jepang nggak kepikiran. Oke. Udah dijawab ya, Abi, pertanyaannya. Selanjutnya, Asafe Channel Ngador. Kang, saya mau tanya, kaki-kaki geruduk, tapi kesetir juga ikut geruduk. Tolong permasalahannya, Kang. Apa harus ganti bearing leher, roda, apa gimana, Kang? Biasanya kalau kaki-kaki ngegeruduk, sampai ke setir, itu dari rack setirnya. Rack setirnya. Oke. Tergantung mobilnya apa. Biasanya kalau yang kayak gini, mobil-mobil yang udah EPS, electronic power steering. Power steeringnya udah nggak pakai minyak gitu kayak mobil lu gini. Oke. Kayak dinamo. Biasanya. Dari itunya. Nah itu lu bisa benerin nggak, Bang? Bisa ya? Nah ini buat Asafe Channel Ngador, gue cantumin lagi. Nomor WA-nya Kamal berikut alamat bengkel Kafka. Kalau lokasinya nggak jauh bisa langsung datang ke sini ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak Kecah-Cah. Kalau ngecek body valve apa aja ya kritikalnya? Ngecek body valve apa aja kritikalnya? Maksudnya apa ya? Aja kritikalnya maksudnya gimana? Susah juga maksudnya. Kritikalnya apa? Maksudnya cara ngeceknya atau gimana? Iya ya. Susah. Apa aja kritikalnya? Iya. Maksudnya apa aja hal-hal yang kritikal sekarang, atau gimana maksudnya? Acuan dia mau ngecek body valve itu kan pasti ada sebab. Betul. Ada trouble sampai dia mau ngecek body valve. Nah, acuan dia ngecek body valve itu dasarnya apa? Kalau gua kan misalnya dari alat scan ngebaca, oh ini solenoid A misalnya. Otomatis gua cari tuh si solenoid A kan. Nah, ini dicek bermasalah atau enggak gitu. Nah kalau itu yang dia pertanyaan, gue nggak ngerti sama pertanyaannya. Oke, Bapak Kecah-Cah, mohon maaf nih. Selanjutnya mungkin kalau mau bertanya bisa lebih detail, nanti kita akan jawab lebih lanjut. Dari Alex Budianto, maaf, saudara saya mau nanya mobil saya Ford Escape. Kalau mau jalan pas angkatan pertama bunyi jeduk, kira-kira apanya ya saudara? Salam dari Kalimantan. Waalaikumsalam. Scan. Iya, scan dulu ya. Oke. Wajib pokoknya. Jadi nanti nggak usah nanya-nanya lagi kalau nyimak video ini. Begitu ada trouble-nya sama jeduk, scan aja dulu. Oke. Scan dulu aja ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Cecak 2000. Gan mau tanya, Kia Visto Matic kalau masuk ke D jalannya pelan-pelan. Kalau masuk ke D jalannya pelan, lama-lama gak bisa lagi walau digas, lalu dimatiin, nyalain lagi baru bisa lagi. Tapi gak lama hilang tenaga lagi, harus matiin terus nyalain lagi. Kira-kira kenapa Gan? Estimasi biaya berapa? Terima kasih. Pertama, cek oli maticnya cukup atau enggak levelnya. Oke. Yang kedua, cek sensor-sensornya. Oke. Colok scan dulu. Oke. Ya, Cecak 2000 sudah dijawab. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Syafi'i Lubis. Mas, mobil saya Avanza tipe S. Saat masuk R jeduk dan getar. Ini masalahnya di mana ya? Masuk R, jeduk dan getar. Ini masalahnya di mana ya? Avanza tipe S. Panjang ngejelasinnya. Gitu ya? Gua harus nanya balik soalnya Dan kalau kayak gini tuh. Gitu ya. Jadi nggak bisa cuma pertanyaan searah dia ke gua karena
Gua harus tanya dulu. Jadi misalnya dia bilang Indikasi masuk lainnya air gitu. jeduk. Gua nanya nih, indikator air di speedometer tuh nyala nggak? Oke. Oke, nyala. Terus udah di scan belum? Pasti gue tanya. Kalau belum, scan dulu hasil scannya apa. Kalau indikator R nggak nyala, itu bisa dari inhibitor. Oke. Yang tadi gue bilang sweet neutral, gain selector. Nah itu bisa dari itu. Kalau itu si huruf R yang di speedometer itu mati, nah itu biasanya sih inhibitor. Oke. Gitu. Sama aja kayak yang P tadi. Nah inhibitor tuh bisa mati di R, bisa mati di N, bisa mati di D, macam-macam. Gimana dia rusaknya? Oke. Gitu. Oke, Muhammad Syafi Lubis sudah dijawab pertanyaannya. 2 slide terakhir. Miduk Manalu kayaknya udah pernah deh. Udah pernah deh ya. Gue masih ingat namanya. Oke, PM drop gitar. Oke, ini nih. Muhammad Soleh. Maaf Om, mau tanya, mobil saya Jazz 2007 Matic masuk R sama D, RPM drop. Getar, bunyi. Solusinya Om? Flywheel. Oke, slide terakhir nih, 2 pertanyaan lagi ya. Son of Umamit. Mau tanya, pas banget ternyata dekat rumah. Kalau bengkel yang sekarang nggak beres or nyerah. Sepertinya mampir ke sana. Matic Altis udah ganti kopling seset tapi masih jeduk R-nya. Terus kalau udah jalan jauh penyakit slip kambuh. Pas berhenti digas lagi gerung. Kayaknya dari elektrikalnya ya kalau kayak gitu. Soalnya udah ganti kopling kan itu. Betul. Dia. Iya. Bisa jadi dari elektrikalnya. Jadi elektrikalnya. Iya. Jadi sakit kepala dikasih obat sakit perut. Gitu ya. Nggak nyambung ya. Nggak nyambung. Makanya kan gue bilang penanganan kayak gini tuh nggak cuman bisa sekedar tanya jawab singkat, penjelasan via virtual, nggak bisa. Jadi pemeriksaan langsung dan harus detail. Kecuali yang kayak tadi, ngelos, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, fix overhaul. Slip, nggak bisa digas meraung, jalannya pelan, fix overhaul. Delaynya agak lambat misalnya. Jadi di saat mesin masih dingin, dia masuk ke D, nggak mau jalan. Lama diemin, baru dek masuk, baru jalan. Fix overhaul. Kayak gitu. Nah kalau kayak yang jedak-jeduk itu yang kompleks. Kalau misalnya di scan kebaca selenoid, belum tentu selenoidnya yang rusak. Bisa kabelnya yang putus, bisa dari ECU-nya yang masalah. Kompleks gitu. Jadi nggak semudah itu nentuin. Oh ininya biayanya segini, nggak semudah itu. Harus diperiksa langsung ke unitnya. Tapi kalau dari pertanyaannya kayaknya dia udah kesini nih. Pas banget ternyata deket rumah. Gue lupa. Mungkin nih, tapi dia nggak nyebutin nama dan YouTube channel ininya atas nama Son of Umamit ya. Pertanyaan terakhir dari Andres Setiawan. Bang, mohon info mobil aneh Sirion Matic 2012. Kalau mesin panas, posisi masuk ke R tidak jalan, kadang ngejeduk kencang banget. Kira-kira apanya ya? Saya cek oli Matic masih oke. Selain selenoid, apakah ada penyakit lain? Misal ada kebocoran di transmisi Matic-nya. Mohon info ya Bang. Itu dia sensor-sensor paling. Sensor-sensor paling ya? Dicek dulu sensor-sensornya. Jadi acuan utamanya tetap wajib scan. Iya. Tuh. Ini yang nanya seolah-olah gue bengkel spesialis Matic gitu ya. Gue orang paling hebat sedunia gitu kalau urusan Matic gitu ya. Padahal gue nggak ngerti gue. Sebenarnya kita nyinggung sedikit Matic video kemarin yang banyak ditonton orang. Jadi kesini-sininya tuh Matic semua. Pertanyaan Matic semua nih Bang. Pusing ditanyain Matic seolah-olah gue bengkel Matic. Padahal gue overhaul aja nggak bisa. Gitu ya Bang ya? Nggak bisa gue overhaul. Bukan keahlian gue. Cuman gue ngerti doang gitu. Tapi kalau disuruh sekarang turunin transmisi kagak bisa gue. Nggak bisa. Tapi kenapa orang ini mungkin takjub itu udah suka sama lu nya Mal? Sama apa adanya, kejujurannya. Tapi sebenarnya kalau boleh sekali lagi dijelasin nih Mal ke teman-teman bahwa lu ini kan sebenarnya spesialisasi kaki-kaki ya. Mesin ya. Mesin, kaki-kaki juga boleh ya. Nah kalau sekarang ini gue ada temen gue jadi nambah ke power steering. Mau itu yang masih konvensional minyak atau yang udah EPS sama full electrical mobil. Termasuk ECU-nya, kabel-kabel, sensor-sensor apa semua segala macam. Gitu ya. Ada temen gua di sini yang ahlinya lah. Jadi kalau power steeringnya mau diiniin lagi bisa ya?
Servis, servis bisa. ya. Bisa ya. Oke, mungkin itu aja, Kamal. Mungkin kalau misalnya teman-teman sekali lagi nih, jadi kalau misalnya teman-teman ada permasalahan terkait masalah mobilnya, entah mobil jenis apapun, di sini bisa ditangani oleh Bang Kamal. Kalau ada masalah mesin, kaki-kaki, atau mungkin matic juga, mungkin nanti Bang Kamal bisa arahin ke yang ahlinya ya. Ada juga bisa ya. Iya. Terakhir Mal, ada yang mau disampaikan nggak nih buat para viewer, penonton setia, karena cukup banyak juga selain video yang matic jeduk, video-video yang lain gue lihat udah di atas 10.000 semua penonton-penonton yang banyak yang ngikutin ya. Makasih, intinya betul. Makasih, terutama buat yang pada doain ya, gue makasih banyak. Berkat kalian juga bengkel gue jadi makin maju gitu kan, karena doa itu dari siapa aja kita nggak tahu doa kita diijabah kan. Ya alhamdulillah gitu, walaupun bengkel gua tempatnya nyempil, nggak ada sign apapun gitu kan. Baru tuh gua pasang spanduk lagi, baru 3 hari yang lalu gua pasang spanduk. Tapi alhamdulillah gitu, orang dari yang jauh-jauh juga banyak gitu yang datang ke sini gitu. Gue juga makasih banget buat semua yang udah datang ke sini, buat yang udah doain gua, makasih sekali lagi, gua benar-benar terima kasih. Mungkin cukup sekian konten video kali ini, ngobrol otomotif bersama Bang Kamal di Bengkel Kafka. Dan ini Bengkel Kafka punya brand baru ya, Bang Kamal, ganti logo. Ganti logo, menurut gua keren nih. Warna merah itu ada artinya nggak? Apa Mal nih desain ini? Nggak juga sih. Nggak juga. Nggak ada filosofinya sih, cuman ngelihatnya kayaknya seru aja gitu. Udah gitu kayaknya biar suasana baru deh gitu. Kebetulan sekarang gue formasinya juga formasi baru kan, pasukannya pasukan baru. Jadi lu pasukannya baru nih ya? Pasukannya baru yang sekarang gitu. Jadi yaudah biar suasana baru aja sih intinya. Mal, terakhir Mal, mungkin kalau yang baru datang untuk video ini, lu tuh bisa ngebenerin apa aja di bengkel lu? Gue bisa servis mesin. Kaki-kaki, power steering, sama electrical. Electrical ya? Tapi kalau misalnya berhubung kemarin yang masalah permetikan itu udah nonton dan mau kesini, tetap bisa lu Tetap bisa. Tetap bisa ya? Bisa. Matic gue hanya di batas perawatan dan trouble electrical. Tapi kalau udah ke overhaul, gue limpahin lagi ke bengkel temen gue yang spesialis Matic yang memang dia udah belasan tahun lah gitu ya, berkecimpung di dunia transmisi Matic gitu. Jadi tapi kalau tetap mau perantaranya lewat lu aja deh Mal? Bisa ya? Bisa hubungin gua aja langsung nanti biar gua yang fasilitasin, nanti ketemu langsung, ketemunya di bengkel gua gitu kan. Kebenaran bengkel Maticnya juga deket sini, nggak terlalu jauh, paling sekitar 2 kilo lah dari bengkel gua. Orangnya tuh kalau gua telepon, Mang, Kak dia gitu kan, gua bahasa Sunda ngomongnya ya, Mang, Om kesini gitu. Dia datang ke sini. Kerjanya di sini juga ya? Nggak, kalau ngerjain tergantung. Kalau misalnya di sana nggak penuh dan mobilnya kondisinya bisa jalan, dia bawa ke sana. Tapi kan pernah berapa kali kejadian mobilnya datang ke sini pun di towing. Oh gitu? Iya, datang ke sini di towing, jadi dibongkar transmisinya di sini, tetap dikerjainnya di sana, tapi hanya dibuat transmisinya aja. Gitu. Jadi teman-teman, ini sekali lagi gue cantumin nomor WA-nya Bang Kamal dan alamat lengkapnya. Kalian yang punya problem mobilnya jenis apapun, mungkin nanti bisa di WA dulu, ditanyakan konsultasi lebih lanjut, bisa langsung dibawa ke sini. Mungkin sekian, kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita bisa ketemu lagi Val, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sekali lagi gue juga terima kasih kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, subscribe juga channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this